Ya, salah satunya adalah Mozilla, kemudian ada namanya Microsoft X ya. Tapi rata-rata orang menggunakannya adalah Chrome ya. Di samping itu juga ada Opera, ada yang logo bulat warna merah ya. Itu aplikasi salah satu yang kita gunakan untuk browsing di uh, internet. Kalau nggak ada itu kita nggak bisa buka ke dunia internet. Kemudian ISP ini yang saya katakan tadi adalah salah satu provider yang penyedia jasa internet seperti IndiHome ya. Selain IndiHome apa lagi? Ada Banyak Pak. BitchNet ya. Kemudian banyak ini lebih dari dua ini kayaknya. Apa lagi kira-kira? ISP yang mungkin di kita pun di rumah kita pun mungkin sudah terpasang layanannya. Ya bisnet, kemudian ada apa tuh ya saya. Tapi yang paling dominan itu adalah IndiHome ya, yang kapasitas kalau kita berlanggaran itu ada levelnya, ada 10 megabyte, ada 20 megabyte. Nah, tergantung bisnis yang kita mau besarkan, misalnya pelayanan-pelayanan ketika ada warnet, kemudian kalau di kafe-kafe itu sudah digratiskan ya. Tapi di kuotanya dibatasi ya. Itulah layanan ISP. Kemudian ada juga sekarang untuk saluran akses internet ini ada yang masih murah ya, masih dikembangkan diantaranya melalui radio atau melalui modem ya. Melalui modem, mungkin saat ini kita modem ini ada kelebihan yang sebenarnya modem ini. Kira-kira mahasiswa yang hadir ini apakah ada yang masih menggunakan modem dalam browsing internet? Ada nggak kira-kira ya? Jarang ya. Udah enggak Pak. Sudah enggak. Sebenarnya gini, kemarin saya berdiskusi dengan ada salah satu dokter di Medistra. Saya tanya, Bapak kalau di rumah itu dalam penggunaan internet, apakah masih menggunakan modem? Ya, katanya. Saya masih menggunakan modem. Wah, saya terkejut juga. Kenapa Bapak menggunakan modem? Kan sudah ada ISP atau layanan internet dari IndiHome. Bahkan dia menggunakan dua ya. Kalau nggak salah IndiHome satu lagi saya lupa apa namanya. Nah, kenapa dua? Saya bilang karena kalau salah satu jaringan yang saya lihat itu di laptop saya ada dua titik, saya beralih ke ISP yang lain gitu. Nah, dia beralih ke ISP yang berubah, ternyata dia gunakan itu untuk melihat kecepatan jaringan di internet itu. Kalau dia lihat lambat, dia pindah, ya kan? Ya, mungkin satu sisi mungkin uangnya banyak lah gitu kan. Yang kedua, dia gunakan modem juga ternyata, ya. Dia gunakan modem, modem yang modem yang diletakkan seperti bukan modem yang seperti prestis ya, modem yang berbentuk portable ya, portable yang diletakkan di tengah ya, diletakkan di meja yang bulat itu. Kemudian kalau dia menggunakan gunakan apa namanya ISP ya, salah satu IndiHome tadi. Kalau dia bergerak ke dalam kamar atau ke lantai dua, dia nggak connect ternyata. Dia nggak begitu kuat sinyalnya dan mungkin uh, sinyalnya lemah. Nah, kalau dia gunakan apa tadi, modem tadi yang portable, yang bisa mungkin terkoneksi dengan internetnya langsung, dia bawa misalnya agak jauh dari pantauan atau jaringan ISP IndiHome, dia kuat sinyalnya. Itu pula ya. Jadi modem sebenarnya kalau saya lihat, oh masih dipakai ternyata. Karena kan kekuatan jaringan dari modem itu ketika dibawa ke tempat-tempat agak jauh dari wireless IndiHome, dia dia sebenarnya
posisi posisi apa frekuensi jaringannya itu masih kuat. Itu Pak kelebihannya. Tapi ya oke lah, mungkin saat ini kita sudah terbiasa yang namanya paket data ya, masing-masing lah, ada Excel, ada Simpati ya, ada apa namanya, yang lain-lain ya. Mungkin kita pun karena di masing-masing provider ada yang memberikan kuota-kuota lebih, kalau dibeli ada dapat gratis kuota sekian gigabyte gitu kan. Nah, itu yang kita gunakan untuk berinternet ya. Apalagi yang adik-adik masih banyak menggunakan HP ya. Dari sekian orang yang ada di dalam room ini, kira-kira siapa yang masih menggunakan kalau browsing itu menggunakan laptop? Ada nggak kira-kira? Semuanya HP ya. Ya, jadi sekarang masih apa? Masih HP. HP Pak. HP ya, kalau nyari-nyari bahan pun HP juga ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi intinya persiapkan juga. Ini semester berapa ya? Semester 7, 5 atau berapa? Yang di dalam ini? Hampir Pak. Rata-rata 7. 5 juga ada Pak. 5 juga ada ya. Posisinya mungkin nanti di semester genap mungkin ada yang sudah ngambil skripsi. Nah, pengerjaan skripsi mungkin dari sekarang saya sarankan untuk cobalah cari atau kumpulkanlah uang supaya bisa membeli laptop, karena untuk presentasi menghadapi seminar proposal, seminar hasil dan meja hijau itu harus menggunakan laptop ya. Cari aja yang mungkin saat ini kan udah ada yang 1,5, udah ada 2 juta ya, apalagi antar kawan ya. Mungkin para mahasiswa sini juga sudah tahu di mana tempat-tempat yang lebih ringan ya. Kemudian oke, ini aplikasi internet saya teruskan, salah satu sains teknologi berbentuk software ya. Ini jadi internet sebenarnya merupakan istilah untuk menyebut sebuah jaringan ya, bukan aplikasi tertentu. Oleh karena itu internet tidaklah bermanfaat tanpa adanya aplikasi. Internet salah satu cara menyediakan macam-macam aplikasi yang dapat digunakan sebagai kebutuhan. Aplikasi berjalan di atas sebuah protokol ya, atau aturan tertentu yang sudah ditentukan. Istilah protokol itu atau aturan pada internet mengacu pada satu set aturan yang mengatur bagaimana aplikasi berkomunikasi dalam jaringan. Sedangkan software, aplikasi berjalan di atas sebuah protokol ya, disebut dengan aplikasi klien ya. Ini klien ini semacam aplikasi di bawah daripada internet. Kemudian pada bagian ini kita akan mengenal secara pintas dengan aplikasi yang paling sering digunakan oleh user internet. Ya, ini ada World Wide Web ya. Di dewasa ini www ini sering disebut sebagai website ya. Aplikasi yang sangat populer. Sedemikian populernya hingga orang keliru mengidentikan website dengan internet. Ini cuma alamat ya. Kemudian teknisnya, web merupakan sebuah sistem di mana informasi berbentuk gambar, teks, video, suara, dan lain tersimpan dalam sebuah server, dipresentasikan bentuknya itu hypertext ya. Informasi di web pada dasarnya bentuk teks yang diumumkan ditulis dengan format HTML ya, hypertext markup language. Nah, informasi lainnya dipresentasikan dalam bentuk grafis. Kemudian itu ya berbentuk ada GIF, kemudian ada JPG, ada PNG dan lain sebagainya. Dia terus ada audio juga ya. Audio ini di dalam web itu ada AU, ada web dan lain-lain, ada MP3 juga ya, dan multimedia lainnya seperti MIDI, software, QuickTime, movie, 3 dimensi Word. Web ini dapat diakses oleh software web client ya, disebut sebagai browse. Nah, ini yang saya bilang tadi, browse adalah membaca halaman website ya, tersimpan dalam web server melalui protokol atau aturan.
Sekarang ini tersedia bermacam-macam software browse. Beberapa di antara cukup terkenal secara umum seperti Mic Internet Explorer ya. Ada Netscape Navigator, ada Opera. Nah, ini satu lagi yang saya bilang tadi, Netscape Navigator. Ada Opera Browser ya, ada Opera yang berbentuk bulat merah itu ya. Nah, dengan inilah web bisa dibuka ya dengan aplikasi ini. Jadi ada juga diantaranya beberapa produk browse kurang dikenal digunakan di lingkungan internet. Jadi dokumen hypertext ini data di web dapat membuat link ya. Jadi dapat membuat link tersimpan di komputer web server. Nah, nanti bisa dibaca, saya teruskan aja. Nah, ini salah satunya. Saya lanjut ya, di atas tadi ada website, kemudian kita ke electronic mail ya, atau surel. Surel ini adalah surat elektronik. Nah, email ini salah satu perangkat yang disediakan oleh Google juga ya. Ada juga Yahoo, ya ada Gmail ya. Jadi dalam istilah Indonesia, surat elektronik ini adalah aplikasi memungkinkan user untuk internet untuk saling berkirim pesan ya. Nah, ini gunanya untuk saling berkirim pesan. Nah, ini biasanya kalau di di Gmail itu kita dapat jatah sebesar berapa gigabyte? Ada yang tahu? Kita masing-masing punya email kan, Gmail yang sudah tak asing lagi. Ya, rata-rata kita dapat 15 gigabyte ya. Nah, di dalam surat elektronik ini salah satu yang saya tekankan, upayakan kalau ada misalnya penyimpanan daripada nomor HP kawan-kawan kita atau orang lain atau saudara dan sebagainya, jangan simpan di dalam jangan simpan di dalam memori kartu HP kita ya. Karena sewaktu-waktu HP kita ini kan nggak bisa juga kita jaga selamanya ya. Mungkin bisa terlindas, jatuh, basah, hilang ya. Nah, dengan ya mudah-mudahan nggak hilang ya, mudah-mudahan nggak basah dan sebagainya. Nah, bisa juga rusak karena waktu juga ya. Kalau seandainya HP itu kita beli baru, misalnya HP yang lama itu umpamanya rusak ya, waktu pengambilan nomor kawan-kawan kita yang lama itu bisa ditarik melalui email. Nah, itu fungsinya ya. Jadi fungsikan email ini supaya untuk penyimpanan nomor-nomor HP, mungkin kita ada nomor HP teman-teman waktu kita SMP, SMA, kuliah ya, itu sangat perlu ya. Sangat perlu karena kita nanti mungkin setelah tamat kan yang kita cari itu kan yang kita cari nanti ketika dia kawan kita itu sudah menjadi orang sukses kan nomor HP dia gitu kan. Ya mungkin ada bisnis yang mau kita bangun ya. Nah, itu manfaat daripada salah satu keluaran daripada Google yaitu Gmail ya. Bisa ditarik dan bisa, karena nomor HP itu setiap hari, setiap bulan, setiap tahun pasti akan bertambah ya. Pasti akan bertambah. Apalagi kalau seorang mahasiswa bekerja di sebuah sebuah pelayanan di sebuah perguruan tinggi, lembaga, nah itu kan nggak bisa menyimpan nomornya itu langsung di chip nomor HP kita kan, itu pasti disimpan di email ya. Ini nanti bisa dibaca aja ya, ini sangat banyak. Saya teruskan ya. Ini ada file transfer ini salah satu client web ya. Client web ini aplikasi daripada untuk mentransfer file-file yang kita gunakan untuk input di dalam website ya. Dalam website. Ini ada WSFTP ya. Macam-macam ini nanti bisa dibaca saja. Saya teruskan. Ini ada remote login ya. Remote login ini kelainan dari jarak jauh mengacu pada program satu protokol ya. Jadi seorang programmer kalau ingin mengendalikan web itu sebenarnya bisa jarak jauh ya dengan remote login.
Ini juga salah satu layanan di dalam internet. Saya teruskan yang nanti dapat dibaca, kemudian ini, nah ini interaksi secara elektronik ya. Nah, dalam web ini, pengguna web ada yang namanya online business ya. Ada istilah-istilah yang akrab kita istilahkan, diantaranya online business, banking, ya, government, learning, dan lain sebagainya. Jadi huruf E ini dilogikakan mengacu pada individualized organized atau elektronik ya, organization atau elektronik. Tetapi lebih banyak dipakai dalam konteks web ya. Rata-rata kan kita sering dengar yang namanya yang berbentuk E ini, salah satunya itu ada e-banking ya. Ini yang kita gunakan di HP kita, e-banking. Ini untuk pembelajaran yang dulu pernah kita jalani. Maka istilah-istilah itu bisa dibaca dengan electronic commerce ya, electronic government, electronic e-banking, dan electronic learning. Nah, ini juga sebuah sains teknologi yang sudah diciptakan oleh berbagai lembaga ya. Kalau ini udah pasti orang bank, kalau ini e-government orang pasti orang pemerintahan, kalau e-learning ini sudah pasti orang di lembaga pendidikan seperti universitas atau lembaga-lembaga kursus lainnya ya. Ini hanya membantu wadahnya ya, untuk mempermudah. Misal di m-banking, ini online business ini biasanya di lembaga-lembaga perdagangan ya, seperti apa kira-kira, termasuk Bukalapak ya, apalagi Bukalapak, kemudian ada Shopee. Nah, ini udah di dalam online bisnis ini ya. Nah, ini masing-masing lembaga penyedia ini tujuannya dibuat adalah untuk memudahkan ya, untuk memudahkan customer. Biasanya untuk memudahkan interaksi customer dengan kalau kita bilang online business ini berarti dengan toko ya, toko. Nah, Shopee itu sebenarnya jasa untuk teknologi, jasa untuk menyambungkan antara toko dan customer ya. Karena customer saat ini kan sebenarnya kalau dia mau beli barang yang update di dalam sebuah media penjualan online, kalau di offline itu kan kadang dia nyari misalnya kamera, atau kamera lah kita buat ya, kamera yang pixelnya lebih tinggi ya, atau dia pengen beli sesuatu yang unik ya, seperti souvenir. Kalau souvenir kan misalnya kita cari di offline di Kota Medan kan itu aja ya kan. Tapi coba kita cari di uh, penjualan online seperti Shopee, kemudian Lazada dan sebagainya. Kalau kita lihat produk-produk souvenir itu sangat unik-unik sekali gitu kan, untuk misalnya kita mau ngasih hadiah kepada orang lain. Nah, di sinilah mereka mempermudah atau memanjakan customer ya. Ini salah satu yang dibangun oleh online business. Nah, kalau e-banking ini ya kita mungkin tahu sendiri ya, e-banking mungkin kita malas untuk ke ATM, untuk transfer uang kepada orang lain ya kan, mau ngasih tunai memakan waktu ya, atau untuk mentransfer itu terjadinya pada malam hari, jam-jam ada kepentingan orang lain jam 11 malam, kan kita malas ke ATM ya, mungkin dianggap rawan juga ya kan. Nah, dengan ada e-banking atau mobile banking, ini juga sudah memudahkan atau memanjakan customer atau pelanggan bank. Ini akan memudahkan untuk layanan seperti transfer, kemudian pembayaran, pembelian. Nah, kira-kira apa lagi yang memudahkan dalam e-banking ini? Siapa yang bisa kasih komentar? Apa kira-kira? Halo, ini pada tidur atau apa nih semua nih kayaknya?
Ada yang kira-kira manfaat e-banking ini yang bisa kasih apa? Yang bisa kasih komentar? Bisa tarik tunai tanpa kartu, Pak. Ah iya, itu berarti kita KTM juga. Ya, tapi oke, itu salah satunya juga ya, Khairul ya. Tarik tunai ketika ATM kita lupa mungkin ya. Mutasi rekening, Pak. Ya, Elizabeth, ya betul, mutasi rekening ya. Kalau kita misalnya melihat duit kita ini kok bisa berkurang, karena kita kadang lupa kita kapan kita ambil ya, atau saya transfer kemana gitu kan, itu biasanya dilihat di mana, di laporan ya, mutasi rekening juga ada ya. Nah, Iya, Pak. betul. Kemudian apalagi kira-kira manfaat e-banking ini? Belanja online, Pak. Iya, betul. Ini kayak Eko nih sering belanja online Eko ya. Betul, Pak. Ya, belanja online, betul. Apalagi kira-kira e-banking ini? Hah? Transfer lebih mudah, Pak. Oh ya, transfer uang ke orang lain ya. Apalagi kira-kira yang apa namanya? Manfaat apa namanya? Manfaat e-banking ini. Ya, banyak ya sebenarnya. Salah satunya untuk apa namanya? Pembayaran listrik ya, pembayaran token ya, kemudian isi pulsa ya. Sebenarnya kalau kita punya banking ini, mobile banking, selagi kita tidak mengklik yang namanya APK yang sekarang kita sangat takuti ya, karena bisa meretas mungkin ya, bisa meretas kalau apa namanya. Salah satunya memang orang yang takut untuk banking ini karena takut diretas juga ya. Karena hacker-hacker yang memberikan APK itu kan bisa menyimpan data atau password username yang ada di apa kita. Makanya tiba-tiba kalau rekening kita habis ya duitnya. Ya, ini sangat hati-hati ya. Banyak fungsinya ya e-banking ini ya. Nah, ini kalau e-government ini bagi pemerintahan ya. Pemerintahan ini biasanya digunakan untuk alat transaksi dalam surat menyurat ya, surat menyurat, kemudian salah satu untuk pengamprahan dana secara online ya, karena kan kalau pemerintahan ini kan permintaan dananya itu untuk program 1 tahun itu kan berada di pusat ya. Bagaimana untuk mengamprah atau melakukan permohonan pengadaan dananya ya melalui e-government ini ya. E-government itu salah satu ya, salah satunya. Karena kan waktu nginput dana program itu akan harus diinput di aplikasi e-government. E-government ini sebenarnya banyak ragamnya ya, di setiap kementerian itu ada ya. Tapi untuk ruang lingkup besarnya itu e-government ya, e-government maksudnya. Ya. Contohnya lagi ketika contohnya di setiap kementerian, misalnya Kementerian Kominfo, kemudian di pendidikan, kemudian di Kementerian Pertanian, itu uh, macam-macam bentuknya ya, tapi payungnya itu adalah e-government. Ya, contoh lain lagi adalah ketika kita mendaftarkan diri di layanan yang namanya CPNS ya. Waktu CPNS itu salah satu e-government juga ya. Nggak mungkin juga kita melamar PNS itu langsung datang ke kantornya kementerian ya, sudah jauh makan waktu lagi. Kalau ini kan tinggal kita daftarkan diri kita, kemudian kita input data kita, kemudian kita scan, kita upload, ya kita send, dan kita nanti dikonfirmasi lewat email, kemudian kita dikasih username dan password,
kemudian kita ikut ujian, dan nanti hasilnya juga akan tampil ya, akan dikirim. Jadi penempatan atau lowongan kerja CPNS itu ada di website government ini ya. Jangan salah ketika kita daftar CPNS itu, lihat tempat penempatannya itu butuh berapa orang, kemudian daerahnya di mana. Jangan nanti kita asal-asal daftar, tahu-tahu daerahnya itu di Kalimantan gitu ya. Nah, ini juga memang tergantung kita lah. Kalau yang orang yang masih masih single ya silakan aja untuk melalang buana aja dulu jauh-jauh ya. Kalau sudah nanti mau menikah, balik lagi ke untuk PNS di kampungnya, mungkin istilahnya mutasi lah ya. Kemudian kalau e-learning ini ya pasti e-learning ini salah satu media di lembaga pendidikan ini beragam jenisnya. Salah satunya itu yang namanya e-learning, tergantung ya. Kalau e-learning ini misalnya e-learning, kalau Pancabudi ya tambah Pancabudi ya. Kalau universitas lain misalnya UMA ya tambah UMA gitu ya. Karena ini udah barang yang gak asing lagi kita dengar ya. Website yang sudah memiliki template yang begitu banyak ya, apalagi bisa kita bilang gratisan ya. Ya, yang banyak yang sering digunakan untuk e-learning ini contohnya itu ada di universitas terbuka yang ada di Bromo ya. Nah, universitas terbuka itu adalah milik pemerintah yang digunakan untuk menjaring guru-guru ya yang ingin sarjana ya. Nah, itu pada umumnya kebanyakan adalah pendidikan ya. Misalnya saya sempat kemarin tuh wawancara dengan orang yang ada kerja di UT, dan ternyata mereka pembelajarannya by website ya, nanti diupload, kemudian mahasiswanya juga harus mendengarkan, terus harus menjawab ya, kemudian bahannya di situ. Dan pada umumnya setelah saya tanya, kebanyakan ibu-ibu ya, ibu-ibu guru-guru yang mungkin umurnya udah di atas 40-an, karena untuk supaya naik jenjang pangkatnya dia harus kuliah lagi, harus mendapatkan S1 lagi. Namun tetap dilaksanakan yang ada namanya seminar proposal, kemudian ada meja hijau. Tetap harus membuat yang namanya hasil penelitian, skripsi ya, seperti itu. Jadi itu tadi penjelasan aplikasi sains teknologi yang berbasis software ya, software yang ada di website atau di internet ya. Ini salah satu yang saya bilang tadi, e-government ya, government. Jadi namanya saja telah mampu ditebak bahwa ini terkait dengan menggunakan komersial ya. Commerce ini kan adalah komersial ya. Ini katanya dengan uang jual beli ya. Contohnya yang saya bilang tadi ada yang namanya, tentu saja yang sudah kita tahu ada lapak dan lain sebagainya ya. Ini saya teruskan. 8.30 ya. Ada masuk lagi ya setelah ini ya? 9. Ada Pak. Oke lah, saya padakan aja dulu sampai sini. Nanti kita sambung. Ini bahannya saya share aja di grup nanti ya. Ini ada 144 halaman ya. Ini untuk untuk buku ya, untuk diarsipkan ya. 144 halaman, diambil aja terus ya, karena kapasitasnya cukup besar ya. Ini 25 orang yang hadir sini. Oke, saya berterima kasih kepada mahasiswa. Mohon maaf saya terlambat tadi ya. Ini buka kamera dulu, kita foto sekali lagi. Ya, ada Eko, kemudian ada Nisa, ada Elizabeth ya, ada Khairul,
Lama ya nggak jumpa ya. Nanti UAS kita offline ya. Ada Anissa, kemudian ada Monica, kemudian Boy, Andri, ada siapa ini Agustian, ya. Agustian ini Binjai ini ya, Rahmat Doli. Kemudian ada Pungkas Abimanyu, Ridwan Najib, kemudian Pintauli Manurung, ada Raihan, Tasmeli, Wirahuana, Abdillah Agita, Ahmad Dhani Setiawan, siapa ini? Yoel ya, Yoel Simadunta, Khairul Ramadan. Ada Raja juga ya, Andri Lestari, Andre. Terima kasih. Semoga bermanfaat walaupun sedikit saya sampaikan untuk menambah wawasan dan nanti bisa di-download ya. Sukses untuk semua. Selamat melanjutkan kuliah di di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.